Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Yang mana kita waktu-waktu kita berusaha di akhir beliau jalan kepada sekali lagi di sini baru sama ibu bapak guru, yaitu saya sebagai CPU KCDP yaitu akan melaksanakan desimasi aksi nyata tentang disiplin positif. Ini tugas saya, yang mana tugas saya ini sebagai modul 4.1 yang mengambil kasus yaitu tentang budaya positif sekolah. Langsung awal yaitu budaya positif di SDN Pangrongan 1. Selamat datang pada Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya akan presentasi tentang disiplin positif. Yang pertama, kita membentuk kesepakatan bersama. Nanti Bapak Ibu saya beri kesempatan yang pertama yaitu memanfaatkan dan saling membagi waktu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu meminta waktunya. Yang kedua, buka hati dan pikiran untuk kita belajar bersama. Di sini bukan saya menggurui, kita semua belajar bersama tentang budaya positif. Yang ketiga, nanti mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Ya, monggo saya ingin masukkan Bapak dan Ibu untuk kemajuan saya sebagai CDP khususnya untuk SDN Pangrongan 1. Perhatikan ya, untuk yang pertama agenda hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan dari universal. Yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan institusi. Bagaimana kita mempraktekkan tentang dukungan motivasi, kemudian penghargaan retribusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Bahwa Bapak Ibu guru nanti di kelas kita membuat keyakinan kelas di mana murid dan guru untuk kesepakatan. Biasanya ada peraturan yang disepakati oleh antara dan guru atau murid. Itu dengan peraturan itu yang membuat sekolah bedanya. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Kelima lima fungsi kontrol. Kelima yaitu keenam segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran pertama yaitu tentang disiplin positif. Ya. Sebelumnya
eh, saya akan membuat es bikin dulu, bikin dulu, yaitu tentang budaya Bali. Nah, es bikin nanti tebak kata atau gambar. Nanti saya akan cepat videonya ya, es bikinnya tebak kata ya. Nanti SBB tebak kata dan gambar ya, coba itu nanti silakan saya beri waktu hanya berapa detik dan nanti sampai kata apa mulai ya supaya kita siapa yang bisa saudara? Ya, kita bagus sekali, terima kasih ya, pintar. Yang kedua, perhatian, perhatian ya. Satu, ya. Nah, siapa? Disuruh ya, belajar. Terima kasih ya, cepat sekali ya. Sekarang yang ketiga, nah, di sini ada tebak kata yang ketiga. Perhatian sebentar. Iya, siapa bisa? Iya, mobil. Mudah ya Bu ya. Sekarang yang ketiga, keempat. Keempat. Perhatikan empat. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, ya supaya kita tidak sampai saja mau. Perhatikan, saya ulang lagi dari sini. Tadi gambarnya mobil warna putih ada berapa? Ada, silakan. Ayo mau. Ada berapa? Satu lagi. Berapa? Saya ulangi lagi. Ya, tidak ada gambar. Nah, ada berapa Bu? Dua. Ya, ada dua. Terima kasih. Yang terakhir, tebak kata. Nah, ini tebak hewan. Nah, ini ada gambar berapa monyet tadi? Ya, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah selesai. Langsung kita ke materi lagi pembelajaran. Tentang modul yaitu hasil nyata. Ya, sudah kita kembali lagi. Ya, di sini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini ada pembahasannya untuk perubahan paradigma belajar. Kegiatan coba lakukan. Anda ada A, tugas merupakan salah satu tangan dikembangkan. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menerima sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan dan mencoba dengan peralatan cara untuk membuka kepala tangan Anda. Tapi Anda benar-benar dipikir. Kemudian teman Anda, teman kalian yang di samping, ya, teman B itu membujuk atau mengganti, mengintimidasi atau memarahi, menggoda. Itu karena monopoly.
Cobalah melakukan di atas jumlah selama 30 detik. Oh, jawabannya sudah diperhatikan. Apakah Anda membuka kebantan Anda? Terus mengapa kalau Anda membuka kebantan Anda? Perhatikan rahasia. Contoh, tapi ada rahasianya. Terus kemudian bujuk hatinya juga atau tidak? Ada yang mengintimidasi, ada yang menjadi bicaranya, namun kalian tidak. Jawabannya pasti ada, Pak. Nah, tentu kalian panjenengan punya jawaban sendiri-sendiri, ya. Nah, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepelantaran kita. Apakah kita membuka atau kita menutup, tergantung panjenengan, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Tapi kita sebagai guru, bagaimana kebutuhan besar sebagai seorang pendidik? Jawabannya ya. Yang ketiga, 8 paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita seorang pendidik mengontrol murid? Kita sih pasti banyak hambatan, ya. Ada muridnya ramai, ada yang nakal, ada gojek-gojekan. Itu adalah mengontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, bahwa kita membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter. Kadang-kadang kita mendidik tujuannya adalah apa? Untuk membenarkan atau membetulkan. Tapi kadang-kadang prinsip orang salah. Boleh kita berbeda, itu salah. Itu terjadi dari para murid kita. Yang kedua, bahwa semua poin positif, efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kita sebagai guru juga punya hak untuk memaksa. Bagaimana seorang murid bisa mengetahui atau pembelajaran yang tidak diketahui oleh para murid tersebut. Semawar. Nah, di sini pertanyaan tematik. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Siapa yang bisa ngobrol? Coba ngobrol. Apa itu makna disiplin? Menurut saya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang sudah waktunya. Kalau menurut saya disiplin itu sebenarnya patuh terhadap aturan. Jadi mungkin pada sekolahan ataupun di perguruan kita memiliki aturan sendiri. Anak itu harus patuh dan menjaga aturan yang sudah dibuat. Terima kasih. Ada ibu yang lain bisa menanggapi, monggo. Ini tidak ada salah lintas mengenai pendapat. Monggo, Juli. Disiplin, monggo. Makna dari disiplin. Kemudian tentang pendapat.
guru ini ya Bapak terserah guru. Nah, baiklah. Terima kasih atas penumpang memberikan makamnya. Perhatikan disiplin. Nah, menurut dari Bapak pendidikan kita dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, menyatakan disiplin di mana atau kemerdekaan di situ harus ada kata disiplin yang kuat. Sesungguhnya di situ bersifat self-existing, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jika tidak cakap melakukan self-existing atau wajibnya penguasa lalu mendisiplinkan dari kita, dari Bapak kita, pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Pendapatnya ya. Pendapat yang kedua, yaitu disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Belajar berasal dari kata disiplin atau murid atau pengikut untuk menjadi seorang murid atau pengikut yang harus betul. Alasan mengapa mereka mengikut suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang adalah motivasi etik bukan estetik. Berarti disiplin adalah suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Untuk kita sekolah, anak didik kita setiap hari Senin upacara. Jadi itu kita menanamkan karakter anak disiplin. Yang kedua disiplin waktu. Waktu kalau anak-anak harus masuk itu nanti membentuk karakter anak supaya disiplin. Terus kita lanjutkan. Nah, ini menurut dari Bill Besar teori kontrol. Teori kontrol yaitu memiliki suatu tujuan, bahwa dengan mengatakan nilai kebajikan diyakini seorang motivasi disiplin akan terbangun sehingga mengarahkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Tapi disiplin itu adalah tujuannya untuk itu tercapai tujuan yang mulia. Ini ada diagram nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Ini adalah pembahasan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Tapi dari profil nilai kebajikan itu ada 6 ya, yaitu dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan amal mulia sesuai dengan visi dan misi tujuan dari sekolah kita yaitu SD Langkongan 1 ya. Jadi kita harus beriman menjadi anak
supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua mandiri. Jadi kita diajarkan mandiri seperti anak membawa bekal makanan, diajari mandiri ya. Dia anak untuk kelas 1, 2, dia makan sendiri. Kalau makan sendiri, kemudian sudah habis, kemudian mencuci ya. Kita praktekkan kepada dirinya supaya mandiri. Yang kedua bernalar kritis. Kalau dalam pembelajaran sekolah, anak-anak kita disuruh untuk bertanya. Tapi kita bisa tahu anak bernalar kritis, ada anak yang kecapatannya rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Kita sudah tahu ya. Kemarin kenapa saya ajarkan ada soal olahraga itu yang susah. Ada yang paling mudah. Tujuan saya apa? Saya ingin melihat anak didik saya supaya ada yang benar kritis, ada yang bisa. Kemarin itu ada soal pertanyaan itu kelas berapa? Itu kelas 4, kelas 1. Sekarang kelas 2 itu ternyata yang 2 anak yang bisa. Berarti bisa menandakan anak itu benar yang tinggi. Itu tujuan saya. Makanya setiap ada soal pasti ada yang mudah sekali, ada yang sulit sekali. Itu berarti untuk melihat di mana kebenaran dari anak tersebut. Yang ketiga, pembelajaran kedua yang teori motivasi, dukungan dan penghargaan institusi. Jadi kita bahas tentang pendukungan. Motivasi benar, kita bahas dulu motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu tentang motivasi internal, yaitu menghindari apa itu tidak nyaman atau hubungan. Yang kedua yaitu motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu motivasi eksternal, yaitu mendapat ibadah atau penghargaan dari orang lain. Itu ada 3 motivasi kita sebagai perilaku manusia. Sekarang kita bertanya 3. Apakah itu hukuman? Ada yang tahu hukuman itu seperti apa? Ada bisa jawab? Betul Bapak Ibu? Hukuman yaitu bersifat tidak terencana. Kadang-kadang kita menghukum anak tidak terencana. Ya, dulu saya olahraga itu pernah hukum anak sekolah lapangan. Sebenarnya itu tidak terencana. Ya, karena ada suatu hal, maka saya akan menghukum anak itu. Ya. Atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, atau murid hanya menerima suatu huruf tanpa mengenai kesepakatan. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Contoh, sampai hari apa sudah ada kesepakatan surat? Tidak ada ya. Tidak ada. Mungkin sebab di sekolah kita mungkin kita penting disiplin, betul-betul. Nanti namanya hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba.
atau mengarahkan dari pihak guru sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa ditaruh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kadang-kadang kita menghukum anak itu dengan perbuatan atau tunjuk lain. Kemudian kata-kata menjadi itu bisa kamu kenapa kamu sampai menjadi dihukum karena oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman atau arti meminta atau membujuk seorang bila sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi hubungan itu ada suatu keadaan mungkin suatu hukum, anak suruh membersihkan kamar mandi atau WC, kemudian dihargai kadang-kadang anak sampai kita beri, tapi itu jangan apa itu terbiasa. Tapi anak-anak ini hukum nanti minta imbalan, jangan dibiasakan. Boleh sekali tapi jangan terlalu sering. Kemudian tujuan dari disiplin positif. Berarti ada hukuman yang tujuannya positif, yaitu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi mereka yang inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti tujuannya kita mendisiplin anak didik apa? Untuk tujuan disiplin. Untuk anak tidak melakukan PR, tidak disiplinkan. Jadi di rumah dia itu belajar. Yang kedua disiplin. Untuk dalam olahraga kita harus mendirikan pakai baju olahraga. Itu termasuk disiplin. Kalau tidak disiplin nanti anak-anak itu seenaknya. Saya pernah coba pakai olahraga selamanya saya biarkan tidak pakai celana training. Ternyata bagaimana anak itu? Besoknya pasti tidak memakai celana training. Kenapa? Tidak disiplinkan. Saya kemarin membuat contoh hanya 1 hari, 3 hari. Ternyata anak-anak itu tidak disiplin. Berarti tanggung jawab kita sebagai pendidik bagaimana untuk mendisiplinkan anak tersebut. Nah, di sini ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau disiplin Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dalam hukuman ini. Hukuman. Berarti kalau kita sebagai guru kalau mencatat anak, karena dulu pasti tahu saat untuk SD dulu itu suruh guru mencatat
dicatat sampai pagi. Sekarang tidak boleh, ya. Nah, karena apa itu nanti anak itu akan mengambil juga. Bagaimana caranya? Bagaimana kita dengan cara apa? Kita tanya dari kenapa kamu terlambat, apa di rumah ada masalah, nah, masalah kita kemudian kita usahakan dan kita beri solusi, ya. Karena anak kita kadang-kadang yang dengan anak-anak yang siapa saya itu kalau mau bujuk uang, ya. Makanya kita sebagai pendidik itu mengarahkan supaya anak itu tidak akan terlambat lagi sekolah. Yang kedua, lari di lapangan basket 2 kali kalau terlambat dari sekolah. Ada yang tahu jawabannya ini? Monggo, tahu. Kemudian apa? Hukuman atau konstitusi? Hukuman. Dalam hukuman. Ini termasuk hukuman, ya. Karena apa? Anak lari karena anak itu terlambat. Nah, 1, 2 kali yang masalah, tapi kalau sering itu ada masalah. Mungkin selain seperti bantu satu, mungkin anak di rumah itu kalau sekolah ada masalah, mungkin apa itu punya kesiangan atau mungkin ada masalah bajunya belum dicuci orang tuanya itu kita, tapi hanya sekali atau 2 kali kita harus bisa sebagai seorang guru mencari solusinya. Mungkin ada beda motor, mungkin kita bersama temannya atau orang tua muridnya untuk berangkat sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk usaha 15 kali karena tidak membawa masker ke sekolah. Ini hukuman atau konstitusi? Apa banyak hukuman konstitusi banyak? Eksekusi. Konsekuensi. Boleh, ya? Kenapa? Murid menggunakan dengan masker kenapa? Untuk menjaga kesehatan, apalagi zaman corona kemarin, ya. Untuk kesehatan kita bermasker. Karena apa? Nanti kamu kena tertular penyakit corona kemarin, ya. Itu adalah kesepakatan kita. Kalau anak kesepakatan itu biasanya menerima. Tidak ada kesepakatan sekolah. Yang keempat, mengganti kertas tugas depan yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi betul, ya. Hukuman yaitu terus gimana itu? Kalau konsekuensi kita sebagai guru ada seorang anak mencoret-coret buku kampanye. Ada yang bisa jawab untuk beri? Nah, kalau dengan ada murid, dengan ada salah satu buku temannya dicoret-coret. Terus bagaimana solusinya? Menurut kita, kalau begitu,
mungkin anak didik kita di kelas ya, ada salah satu anak ya, mencoret-coret buku temannya. Maka hukumnya apa? Yaitu mengganti luka temannya. Termasuk konstitusi adalah suatu kesepakatan bersama bahwa kalau setiap anak yang mencoret buku temannya, maka si anak itu harus mengganti. Terima kasih Bu Dela. Yang kedua, kita juga murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang bisa menjawab? Ya, berarti ada seorang anak ya, kalau di sekolah kita memakai sepatu hitam. Kecuali kalau olahraga mungkin bisa ya. Kalau olahraga itu memang saya bebaskan tidak hanya pakai sepatu hitam, tapi saya pakai sepatu boleh warna merah juga boleh, seperti itu sepatu olahraga. Yang kelima yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini untuk saya ya, kalau saya olahraga, saya memberi dukungan ya, kepada anak yang terlambat 10 menit dalam pelajaran. Itu namanya konsentrasi, konsekuensi. Kenapa? Itu sudah peraturan. Kenapa? Pelajaran pada waktu itu memang pelajaran olahraga. Karena olahraga lari, berjalan, melompat boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika terlambat datang sekolah menari, tidak boleh karena itu bukan jam olahraga. Ya, mungkin di rumah ada suatu hal itu tidak boleh. Boleh rumah lain yang sifatnya itu yaitu untuk mendidik anak. Jadi jawabannya ada di nomor ini ya, jawabannya di saya buat jawabannya. Yang pertama mencatat tujuan 100 kali itu namanya tujuan. Saya ambil dari ketika kegiatan itu kolaborasi antara LGBT, yaitu pertama catat anak 10 kali dalam buku saya terlambat karena kolaborasi termasuk hubungan ya, karena hubungan itu menghukum anak secara tidak tiba-tiba. Yang kedua yaitu lari tambahnya 2 kali ketika lambat di sekolah itu namanya juga hubungan. Yang ketiga mengganti kertas temannya yang sudah berada di sini betul. Konsekuensi kita sudah didik kalau anak didik kita mencoret dan buku tulis, buku gambar, maka itu harus mengganti. Kedua, murid disuruh itu mengenakan sepatu hitam dan sekolah karena itu tidak memakai sepatu hitam, termasuk hubungan. Didukung karena kita bahwa sekolah itu hukumnya harus memakai sepatu hitam. Yang ketiga, satu dan yang 6 yaitu lari mengenai basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk
pelajaran PJK namanya konsekuensi. Oleh Bapak Ibu ya, untuk tidak membosankan, kita lihat video yaitu tentang apa itu? Tentang disiplin. Karena saya membuat video tentang disiplin. Ya, disiplin. Dan di situ ada video tentang disiplin anak. Kemarin pada sudah saya dengar lupa. Langsung mau ya. Nah ini ya, tadi kita bahas tentang hubungan. Sekarang apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi adalah sesuatu yang sudah direncanakan atau yang sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibentuk konsekuensi oleh pihak guru di sekolah, kemudian murid, dan sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu enaknya Bapak Ibu. Kalau kita membuat konsekuensi peraturan antara murid dan guru, nah nanti enak. Kalau kita ada pelanggaran di murid, kita bisa membuat hitungan konsekuensi atau kesepakatan sekolah seperti bahkan terlambat apa, kemudian konsekuensinya bila anak melupakan membawa makan air minum lupa ke buku, kita butuh 14 si lupa buku harus mengganti bukunya temannya atau mencoret-coret bukunya. Terus kita adalah mengganti bukunya. Kalau sudah tahu itu, mungkin kalau orang tuanya anaknya dituntut pasti menyadari itu kesepakatan kita antara guru dan murid, sehingga nanti terjadilah hubungan kolaborasi antara murid, guru, ya sekolah, sekolah dari kelas sekolah, guru, murid sekolah dan anak didik kita.
enak. Nanti kalau ada apanya kita ada di ruang kelas kita ya, seperti di kelas 6 atau 5 itu ada kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan itu adalah peraturan yang disepakati oleh wali murid dan guru. Namanya peraturan sekolah itu yang dibuat adalah dari pihak sekolah. Itu bedanya gitu. Ini ada perbedaan hukuman. Konstitusi hukuman itu sifatnya menyakitkan. Jadi kalau kita hukum keras, kita akan mengingat. Tapi kadang-kadang saya itu ya sama orang dulu ingat sekarang. Ya sekarang ternyata saya salah. Dengan kata hukuman itu menyadari, harusnya menyadari untuk sudah dewasa. Kalau kita dalam dulu kita pernah ingat kecil, karena kita salah dan mungkin bapak dan ibu guru bagaimana dapat sesuatu hal, tapi ada sebab-sebabnya. Kalau ternyata tidak ada mungkin dapat masalahnya, ada masalahnya. Yang kedua, yaitu anak akan membenci disiplin jika dipaksakan. Yang ketiga, mau sendiri yang dulu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu begitu kesalahan. Yang kedua, merasa salah atau dipermalukan atau merasa tak menghargai. Yang ketiga, konstitusi atau kesepakatan, yaitu konservasi sesuatu baru terjadi. Kalau kita membuat kesepakatan itu pasti akan terjadi merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu kan kalau kita lakukan mungkin anak itu merasa tidak nyaman, tapi ini lama-lama menjadi terbiasa. Kenapa? Terbentuknya kesepakatan sekolah kelas masing-masing itu adalah timbul dari anak dan guru. Ini kesepakatan ya. Konsep diri yang baik anak kedua ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berarti anak itu kalau ada kesepakatan akan terbiasa mematuhi peraturan. Karena itu biasakan ada aturan lama-lama mungkin pertama tidak nyaman ya. Nggak kok itu salah. Tapi lama-lama anak itu akan menjadi patuh pada peraturan. Jika ada kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasihkan untuk sementara. Itu untuk kita ya dalam mendidik anak. Problemnya pertama itu mungkin tidak nyaman atau diasihkan mungkin tidak boleh, sini tidak boleh. Tapi lama-lama anak akan menjadi terbiasa. Kalau kita itu juga pertama sering kita pakai baju seragam, jadi lama-lama kita terbiasa pakai baju hitam putih, yaitu lama-lama kita terbiasa karena suatu peraturan akan menjadi kebiasaan yang positif. Saudara-saudara, restitusi. Apakah itu restitusi? Adalah proses menciptakan ilusi bagi murid untuk berbagi kesalahan mereka sehingga mereka
bisa kembali pada kelompoknya. Mereka dengan karakter yang kuat. Dengan diskusi, anak kita itu jadi orang yang kuat. Kemudian untuk dari kesalahannya, ada peraturan diskusi, anak itu bisa untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan pelan-pelan, anak itu akan menjadi karakter yang lebih kuat, disiplin yang kuat. Jadi ada 5 ciri diskusi. Pertama, bukan mengalami kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuan diskusi adalah anak tersebut nanti akan belajar dari kesalahan. Bukan itu salah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dengan adanya kita komunikasi anak dan murid, timbullah hubungan antara guru dengan anak kita. Kemudian inklusi yaitu fokus pada solusi. Kita menghukum anak, juga anak itu melanggar tidak mendukung. Kita mencari solusi. Anak itu anak tidak mampu, kita dia sekolah ya guru punya cara saudara sama anaknya mungkin tidak melalui peluang yang kita berikan. Anak-anak itu beda, ada karakter, ada yang mampu, ada tidak mampu. Kalau kita lihat anak kita dia tidak mampu, bisa beri blog yang kita berikan. Sekali jangan karena apa untuk mendidik anak disiplin dalam keyakinan kelas. Nah ini kita sebagai guru yaitu pelajar kita yang membuat keyakinan kelas. Nah, bila ada hukuman, tapi kita membuat keyakinan kelas supaya anak itu disiplin dalam peraturan sehingga kita sebagai guru bisa mendidik anak tersebut. Semawar pertanyaan pemakai di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hidup pada saat mengendarai sepeda motor? Mungkin kalian berjawab kalau kita pakai sepeda motor memakai helm. Dan tujuannya apa Bapak Ibu? Ada yang berjawab boleh? Boleh dicoba dan posisi tujuannya ini pasti kita punya tujuan. Tujuannya apa? Berarti untuk keamanan. Kalau kita naik motor, itu maka tujuannya adalah keamanan. Pertama kali terpaksa, saya kok pakai helm, ini sama pasar lurus pakai helm. Tujuannya apa? Yaitu untuk keamanan. Kalau kita masalah hukum, kita tahu bahwa setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Yang kedua, mengapa kita selalu kenapa guna masker dan cuci tangan? Mengapa kita harus menerangkan kepada anak-anak? Mengapa kita harus cuci tangan atau
penggunaan masker. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yaitu tentang kesehatan. Tapi anak diajari kalau pakai masker dan tidak tangan gunanya untuk kesehatan, untuk melindungi virus yang masuk, kemudian cuci tangan sebelum makan. Tujuannya adalah untuk membersihkan tangan kita dari kuman. Itu tujuan dari apa itu kesehatan dan penyakit. Budaya positif, ya. Kemudian budaya positif ada 3, yaitu di lingkungan juga positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Ya, seperti peraturan kelas tadi kita membuat kesepakatan kelas kita masing-masing. Ya. Kesepakatan kita terus kita tanya sama murid ini apa, jawab apa itu kita laksanakan di kelas masing-masing. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini caranya ya, mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas 1, yaitu mempersilakan murid untuk bersuara pendapat mengenai peraturan yang disepakati dulu. Nanti Bapak Guru ketika pelajaran mengajak kita membuat peraturan kelas. Anak-anak dibebaskan berpendapat, bebas apa itu pendapatnya bebas. Nanti kita berserah dari yang tahu adalah wali murid dan kualitas masing-masing. Kedua, mencatat masukan. Jadi masukan anak-anak itu dibuat di bawah satu tas briefing. Kemudian kita simpulkan, ya. Susunan kalimat dunia menjadi kalimat negatif. Mungkin ada kalimat negatif. Ada polanya lebih cepat, kita sesuaikan menjadi kalimat itu. Ya. Kemudian setelah membuat kelas, kita satukan dibentuk keyakinan. Kemudian anak-anak itu diminta untuk meninjau ulang. Mungkin ada kesempatan kita yang kurang cocok, maka anak kita boleh menunjukkan. Iya baik, sama kita jawab tidak, kemudian ditangani sama-sama. Bagi anak-anak kita dibelajar di kelas inovasi ya, pelajari keyakinan kelas 3. Nanti kamu masalah ini hubungannya, karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian dilengkapkan atau disifat dengan yang mudah dilihat. Nah, bukti Fatima itu bagaimana ada sekolah di belakang, itu anak-anak bisa membaca setiap waktu. Dibilang bahwa itu adalah kesepakatan kita bersama. Kemudian 4 pelajaran kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini singkat saja, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia tujuannya tertentu, semua yang dilakukan adalah usaha kita mendapat apa yang kita inginkan, kita mendapat apa yang kita inginkan sebelum kita memenuhi suatu
kebutuhan dasar manusia. Nah tentu dasar kebutuhan manusia ketiga itu pangan, sandang dan papan. Tetapi manusia juga pangan, ya. Kalau pangan sudah mencukupi, kemudian sandang, yang kelima adalah papan, ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian tujuannya ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang kita, kebebasan, kesenangan dan kemaslahatan. Tobat. Yang kelima yang terakhir adalah institusi posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru harus punya pelajaran itu yaitu posisi kontrol. Ya. Apa yang kontrol? Itu ada 5. Pertama sebagai seorang guru, membuat orang yang bersalah, teman, pematung atau manajer. Jadi untuk anak ada 5 posisi kontrol. Nah, kita bahas hari ini. Nah, ini kontrolnya dulu pernyataan berikut. Seorang guru menyatakan saya kecewa sekali dengan itu apa? Jadi kita mendidik anak itu merasa bersalah. Jadi itu nggak baju rumah ada. Tapi anak yang dididik merasa sanggup ya. Ini kan waktunya sekolah, jam olahraga, maka anak itu harus memakai baju olahraga. Mungkin dari kita pakai baju muslim mungkin ya. Nah, itu kita salahkan. Jangan baju muslim kalau pakai. Kita tujuannya bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai seorang pemimpin. Dengan kemudian juga ayolah kamu beribu bapak. Kadang-kadang kita juga sebagai teman antara murid dan guru. Biasanya kadang-kadang itu tidak ada rasa sopan sehingga muda, kepala, seorang teman. Yang kedua adalah sebagai apakah kamu menjadi pendapat sekitar hari ini? Itu apa? Sebagai pemantau. Kamu tidak menjadi pendapat. Kita sebagai pemantau. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Itu apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Kita ini sebagai seorang manajer, seorang pemimpin. Bagaimana kamu bisa menjadi masuk sekolah? Kita sebagai manajer, seorang pemimpin. Nah, kita juga harus punya sifat manajer. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir berbuat salah, termasuk guru. Itu tergantung panjenengan sebagai guru. Harus punya 5 ini. Apakah jenengan seorang yang bersalah, atau seorang pemimpin, atau seorang teman, atau seorang pemantau, atau manajer, atau seorang apa itu pemimpin. Jadi institusi segitiga, ini ada apa itu
tentang punya alasan apa untuk melakukannya, ada cara motif itu mendapatkan yang tahu dibutuhkan, keyakinan keras yang disepakati, tapi menjadi apa seperti apa, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini ada 5 ya important, yaitu pertama instalasi budaya positif sebagai musik, kesepakatan berniat ikhlas dan disiplin positif. Nah, refleksi ya, Bapak Ibu yang terakhir ada refleksi. Perasaan apa yang muncul selama melakukan sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Semoga Bapak Ibu sehingga ada refleksi atau pendapat dari pembelajaran disiplin positif. Ada yang bisa dikatakan disiplin positif agar dulu kita bisa menjadi seorang disiplin. Betul. Sudah setahun singkat mau dengan ngomong, maka bilang sedikit tahu nggak saya bisa tentang disiplin positif. Maka disiplin apa? Disiplin apa? Boleh ngomong ya. Kira-kira bagaimana supaya anak itu konsisten dengan disiplin dan keyakinan yang mulai disepakati secara sederhana. Biasanya anak itu awalnya sudah berbuat kesepakatan sampai di tengah-tengah itu Tapi kita membuat kesepakatan. Kenapa? Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, berarti ada persetujuan antara murid dan guru. Bagaimana itu menganggap yang kita tidak usah ya, terus memberi arahan, motivasi agar anak itu mematuhi peraturan yang kita kesepakati. Karena apa? Kesepakatan adalah suatu hasil yang disepakati antara guru, termasuk biaya sekolah dan anak. Guru, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hari ini yang telah menyediakan waktunya dan mendengarkan definisi aksi nyata disiplin positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pembelajaran diseminasi budaya positif memberikan banyak sekali manfaatnya. Dengan membangun budaya positif akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur.
Dan yang pasti, dengan adanya budaya positif dapat menumbuhkan karakter baik bagi anak dan warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Widyastuti dari SDN Pelanggaran 1. Saya merupakan rekan sejawat Bapak Adi. Di sini saya akan melakukan refleksi tentang kegiatan hari ini, yaitu dengan adanya diseminasi budaya positif, memberi materi tentang bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.